Dalam Mazmur pasal 31. Mazmur 31. Ya. Ayat 10 dan 11. Mazmur 31 ayat 10 dan 11 berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Ya, merasa sesak karena sakit hati. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela menakutkan bagi tetanggaku dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka melihat aku di jalan dan lari daripadaku. Ya, kalau kita melihat ini, mengapa Daud bisa merasakan sakit di matanya, sakit di dalam sesak dadanya gitu. Karena Daud mengalami sakit hati. Memang gak enak kan nama sakit hati, rasanya bagaimana? Broken heart. Bapak Ibu yang bisa pernah mengalami sakit hati, istri sakit hati terhadap suami, lalu tinggalkan suaminya gitu ya. Suami tinggalkan istri karena sakit hati, lalu tinggalkan istrinya. Anak-anak sakit hati sama orang tua, lalu tinggalkan orang tua. Orang tua sakit hati sama anaknya, dibiarkan arah sekarap dewe dia nganggus lagi. Akibat sakit hati itu banyak sekali persoalan-persoalan terjadi. Ya benar, ini dialami Daud. Waktu Daud lari ke padang gurun, dia merasa sakit hati karena apa? Mertuanya itu, si Saul, itu mengkhianatinya, bahkan ingin membunuhnya. Kalau kita melihat bahwa Daud melakukan segala sesuatu, melakukan peperangan, terus mengalami kemenangan demi kemenangan, bukan untuk dirinya, walaupun dia dipuji lebih hebat daripada Saul bapaknya yang mantan tentara, tetapi Daud dari mantan seorang gembala domba-domba lebih hebat dan lebih dahsyat perbuatannya, sehingga pujiannya lebih dahsyat. Karena kalau Saul membunuh orang beribu-ribu, tetapi Daud membunuh orang belaksa-laksa. Wah, jadi setiap Daud pulang ke Israel dalam mengalami peperangan, pujiannya lebih dahsyat, sehingga membuat Saul mertuanya cemburu. Akhirnya cemburu, dia langsung berniat ingin membunuh si Daud. Padahal Daud ini sudah menjadi menantu baginya. Nah, ketika Daud mengetahui bahwa Saul ingin membunuhnya, dia lari dari istananya. Dia sakit hati. Apa yang terjadi ketika dia sakit hati? Dia tinggalkan istana, tempat yang mewah, dia punya jabatan, pokoknya dilayani, dia tinggalkan. Dia tidur di dalam goa-goa yang tidak menyenangkan. Wah, akibat sakit hati, dia tidak bisa menahan dirinya, nggak bisa sabar. Akhirnya pergi, daripada dia ribut, berantem dengan mertuanya atau dia membunuh mertuanya, dia biarkan dia saja yang sengsara. Akibat kesengsaraan ini, kasihan si Daud. Dia matanya sampai sakit, mengidaplah mataku, dan makan pun tidak enak karena nggak ada makanan dalam goa ya. Di istana makanannya lezat-lezat, dia tidak bisa makan. Tidur pun tidak nyenyak karena dia harus bersandar kepada batu. Kalau di istana mungkin dia pakai spring bed queen yang hebat-hebat yang besar, tapi di goa dia tidak apa. Kalau di istana dingin, di goa panas-kepanasan, dingin-kedinginan, itu membuat dia tidak nyaman. Ya, akibat sakit hati. Dan sakit hati Daud ini bukan hanya kepada Saul saja mertuanya, tetapi juga kepada, dia dua kali sakit hati juga ya. Setelah dia selesai, Saul meninggal, terus Daud kembali dan diangkat menjadi raja. Sakit hati lagi ketika Absalom memberontak kepadanya. Begitu juga kepada tiga orang ini, Absiel, Efotel ini, Ahitofel, penasihat Daud juga mengkhianati. Orang-orang terdekatlah membuat dia sakit hati. Memang waktu dia menulis ayat ini, peristiwanya masih sama dengan Saul, tapi itu terjadi kemudian. Daud tidak mau berperang terhadap bapaknya,
Daud tidak mau berperang membunuh Absalom yang ingin membunuhnya, dia tidak mau membalas. Daud pun juga tidak mau membalas akibat penasihatnya Ahitofel yang ingin membunuhnya. Dia hanya lari saja, membawa luka-luka di batin, membawa luka di tubuhnya demi supaya tidak terjadi peperangan di antara saudara. Sangat tidak menyenangkan Bapak Ibu hari ini. Tapi apa kita pelajari? Walaupun akibatnya Daud menanggung beban karena sakit hati yang dialaminya, karena ada orang-orang yang berkhianat, yang mengomonginya dari mana, mengatai-ngaitinya, menjelekannya, tidak ada menghargai kinerja daripada Daud. Akibat pemberontakan dari Saul, juga akibat pemberontakan dari Absalom anak kandungnya, bahkan juga Ahitofel, yaitu penasehatnya yang sangat disayang Daud juga, mengkhianati Daud. Daud akhirnya mengalami sakit hati. Ya, nama juga manusia. Dia seorang raja, dia seorang orang yang baik sebenarnya. Tuhan mengasihinya, tetapi Daud juga pernah mengalami rasa sakit. Seperti kayak Rama Katol berkata, patah hatiku jadinya. Loh, kenapa guyu? Ini lagu. Merana berputus asa. Cuma Rama Katol menulis karena orang putus cinta, putus suami, putus istri, ya, orang yang cerai. Wah, sakit hati, rasanya tidak menang. Kemarin minggu habis ibadah di satelit tempat saya gembalakan di Air Hidup, datanglah seorang pemuda sama istrinya. Pak, saya ingin didoakan kembali, ingin diberkati kembali. Loh, kamu mau memberkati, mau menikah? Saya bilang, enggak Pak, saya sudah nikah, tapi ingin berkati kembali. Maksudnya apa? Apa kamu udah cerai? Iya Pak, kami sudah mau cerai, tapi nggak jadi. Padahal memberkati di gereja tahun 2018 di Air Hidup, di tahun 2025 mau cerai karena sudah berapa tahun pisah ranjang. Oh, kenapa pisah ranjang? Suami saya Pak KDRT. Lalu tanya sama istrinya, bener kah? Saya tanya suami, bener. Gimana saya nggak KDRT Pak? Dia selingkuh, gitu. Dia pacaran lagi, ya saya marah. Ya saya pacaran juga. Wah, podo wae. Gue bilang, bagaimana dulu janji cintanya, komitmen dengan Tuhan? Dalam keadaan suka dan duka aku menerima engkau. Dalam keadaan sehat atau sakit aku tetap menerima engkau. Walaupun bencengnya minta ampun di hatiku, istilahnya. Ditahan tapi tetap mengasihi, berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan sesamanya, di hadapan jemaat. Sakit tetap menerima engkau apa adanya, miskin pun tetap menerima engkau apa adanya. Betul? Yang sudah menikah janji itu ya, Pak Kevin, Pak David, benar? Masih ingat janji nikah ya? Dalam keadaan suka maupun duka. Tapi akibat sakit, waduh banyak ini jemaat-jemaat Tuhan yang udah tahu firman. Saya bilang, konselingnya bagaimana nih? Mungkin perlu dibaptis kembali ya kalau Pak Edi bilang. Aduh, tapi syukurlah. Saya heran, kenapa sampai ke pengadilan? Orang Kristen kok nggak ada pengadilan nih, sampai bawa ke pengadilan untuk minta cerai. Kalau waktu kamu nikah aja kamu bawa ke pengadilan kan? Belum Pak. Nah iya, kenapa sekali kita mau cerai bawa ke pengadilan? Padahal sudah dinasihati 3 ketuk yang ketiga kali. Gitu. Ya sudah sekarang, tapi untuk kalian sudah sadar, sudah ada Pak. Ya sudah, tinggal perbaiki diri. Perbaiki diri dengan caranya adalah belajar saling mengampuni, belajar saling menerima keadaan suka dan duka, karakternya belajar juga. Salah sendiri kalau dari awal sembarangan nikahi tanpa melihat karakternya genap apa enggak, langsung tancap gas saja gitu. Cinta seperti gunung laut dikejar didaki, rasa coklat seperti rasa tai seperti coklat istilahnya. Harus dipikirkan dulu sebelum menikah itu, lihat saya bilang B3, bukan B2 babi ya, B3, bibit, bebet dan bobot, supaya nggak menyesal kemudian hari, gitu. Iya Pak, setelah saya sudah pisah ranjang berapa 2-3 tahun lebih Pak, baru kami ingin menyesal bahwa kami saling membutuhkan, apalagi sudah punya anak. Sudah punya anak masih mau cerai, saya bilang. Tapi untuk mereka sadar juga ya, masih muda soalnya sih, emosinya lebih tinggi daripada rasa kedewasaannya sebagai seorang bapak yang punya anak, sebagai seorang ibu yang punya anak, atau sebagai laki yang sudah punya istri gitu.
Ya Pak, padahal udah mau ketiga kali nih Pak, mau datang tinggal diketok aja, mau dipisahkan katanya, mau diceraikan. Tapi ya kami akhirnya berdua sama-sama menyesal. Oke, saya bilang kita akan konseling lagi, nanti gampang. Yang penting kamu saya lihat bagaimana, bukan hanya konselingnya. Kesetiaan kamu dengan Tuhan itulah membuat kamu kuat dalam Tuhan. Kalau kamu tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, iya Pak, saya udah gak lama ber-AF, saya tidak bergereja. Pantas, gue bilang, iblis akan menghancurkan rumah tanggamu. Karena kamu pikir aja dengan rasa cinta rumah tangga aman sama siapa bilang gitu. Akhirnya mereka saling mengakui. Saya lihat lagi ya, nanti Kamis ketemu ya di mana kelompoknya dua. Oke, datang. Terus doa malam kita ketemu lagi ya. Saya pastikan harus ketemunya di rumah Tuhan biar kita beribadah sehingga imanmu bisa kembali kuat. Iya Pak, nah, dia berjanji. Sakit hati itu membuat seperti Daud juga ya, bukan hanya sesak di dada tapi membuat sakit penyakit. Orang yang tidak mau mengampuni, simpan dendam, kepahitan. Tapi syukurlah, kita belajar dari Daud ini. Apa yang Daud lakukan ketika dia merasa sakit hati, patah hati, broken heart. Dia tidak ambil pikiran jalan manusia. Dia ceraikan Saul, bukan ceraikan Saul ya. Dia ceraikan Saul sebagai mertua, enggak gitu. Dia hanya menghindar, dia berlari, dan dia serahkan kepada Tuhan. Ini dilakukan ketika Daud merasa sakit hatiku jadinya. Apa? Daud tidak membiarkan dan memelihara rasa sakit itu. Perhatikan, Daud tidak membiarkan dan memelihara rasa sakit itu sehingga menjadi kepahitan, dendam dan kebencian dalam hidupnya. Boleh dia rasakan sakit hatinya, dihianati, tidak dihargai, tidak cintai, padahal sudah berbuat baik kepada orang yang dikasihnya, kepada rakyat Israel, kepada Saul sebagai mertuanya, dan dia sebagai anak buah panglima perang, dia berperang. Dia tidak lama-lama menyimpan rasa sakit itu, tidak membuat dia jadi bencek dalam hidupnya. Dia tidak membuat dia dendam, dia hanya serahkan kepada Tuhan. Itu langkah Daud, menyerahkan rasa sakit hatinya pada Tuhan, tidak berlarut lama-lama. Yang kedua, Daud memulihkan rasa sakit hati dengan cara menyerahkannya kepada Tuhan dan belajar menuruti firman-Nya. Artinya apa? Belajar menuruti firman-Nya. Yang pertama, ketika belajar firman Tuhan, introspeksi diri. Kenapa rumah tangga saya berantakan? Kenapa usaha saya gagal, bangkrut? Apakah saya ada dosa? Gitu. Sehingga ada lagu berkata, Tuhan, masihkah Engkau mendengar doaku? Nah, gila, susah, bangkrut, rumah tangga hancur-hancuran, rungkatlah istilahnya, entek-entekan. Baru ingat Tuhan. Ketika ada uang, ada berkat, lupa sama Tuhan. Tapi kita belajar di sini, introspeksi, periksa diri. Tuhan nggak bisa dibohongi dengan kegiatan pelayanan kita, kerajinan kita ke gereja. Yang Tuhan lihat adalah hati dan iman kita. Mau belajar firman Tuhan, selalu introspeksi. Kenapa saya bisa jatuh dalam dosa? Kenapa saya gagal dalam berumah tangga? Kenapa saya gagal berusaha? Kenapa saya gagal dan gagal? Kutukan kegagalan, hati-hati. Itu menyerahi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Itu iblis dikatakan tidak pernah diam, dia akan selalu mengaung-ngaung untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Karena itu, yang kedua, belajarlah serahkan pada Tuhan dengan cara introspeksi diri, dan kedua, belajar mengampuni dan memulihkan dengan keadaan di sekitarnya. Amin. Hidup berjalan terus. Apa yang kita lakukan, kita akan terima. Tabur tuai. Ketika menabur kebaikan, pasti menuai kebaikan. Ketika menabur kejahatan, dendam, kebencian, kesombongan, itu pun pasti kita akan terima. Karena Alkitab itu dengan jujur dan baik. Kalau kita bersalah, kita akan terima akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, introspeksi diri, supaya kita mengetahui di mana kelemahan saya, di mana kesalahan saya, di mana kegagalan saya, dan kita belajar minta Tuhan tolong untuk belajar meningkatkan diri dengan periksa diri dengan baik dan
belajar menyerahkan pada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Amin. Tuhan akan tolong kita pada pagi hari ini, apapun kita pergumulkan, Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita sama seperti Daud serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai sakit hati itu berlarut-larut bertahun-tahun. Gak enak rasanya menyimpan sakit, ya. Sakit dalam tubuh saja gak enak menyimpan. Batuk kelamaan aja gak enak rasanya. Tidak enak rasanya. Apalagi sampai sakit yang lain. Kalau Daud itu sakit sampai matanya sakit kali. Hati dia marah, dia benci, keluar air mata terus dan sangat tidak menyenangkan. Hatinya gelisah terus. Dan ketika dia ada dalam goa tersebut, dia merenung, dia introspeksi dirinya, dia serahkan pada Tuhan. Situlah Tuhan sayang kembali pada Daud. Dipulihkan. Dan Tuhan, bukan hanya Tuhan pulihkan, tapi Tuhan juga menolongnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak perlu membalas Saul mertuanya. Mertuanya akhirnya mati sendiri tanpa Daud membalas. Pembalasan di tangan Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Kita pasti tidak mampu membalas orang-orang menyakiti kita, tapi Tuhan mampu dengan caranya yang luar biasa. Yang penting bertobat diri kita dulu. Ketika ada kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam berusaha, kegagalan di dalam karir kita bekerja, kegagalan di dalam pelayanan kita, introspeksi, katakan, Tuhan ampuni saya mau kembali dipulihkan. Tuhan Maha Pengampun. Ketika kita sudah gagal, tetapi kita mau bertobat, Tuhan pasti akan pulihkan kembali. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang hidup, dan Tuhan akan tolong kita semua. Kemarin juga waktu saya kunjungi juga jemaat yang sakit, bilang, Pak, saya percaya ini sudah sebulan nggak gereja, nggak enak. Dulu pandemi kayak, bukan karena masalah, Pak, karena dia jatuh gitu. Tapi dia tetap selalu ikut di YouTube. Untung dia walaupun udah umur mau 70, 69. Akhirnya hanya suaminya, biasa suami istri selalu berdua gitu. Sekarang dia sendiri di rumah. AF nggak pernah ngikut, doa malam nggak ngikut. Terus dia bilang, wah dulu Pak, tapi yang Bapak ketahui, saya tidak pernah off terhadap Tuhan. Artinya saya tetap baca Alkitab, saya tetap kayak gini, dia dengar doa pagi di YouTube supaya imannya tetap terisi terus. Dia selalu on. Walaupun sedang sakit kakinya, dia sudah sebulan nggak bisa ke gereja, mau keluar, dia terapis dan dia berdoa, tetapi imannya tidak pernah off, imannya selalu on. Bagaimana dengan kita yang sehat? On off atau on terus? Hari ini kalau senang ke gereja, minggu depannya malas gereja, off. Hari Jumat mau doa malam, Jumat depannya off. Harusnya on, berarti on off, harusnya on fire, menyala terus. Hari ini doa pagi, besok off. Nah, ya kalau sesuai tugas bolehlah. Yang penting bukan hanya di dalam gerejanya, ketika kita bangun pagi, tetap kita cari Tuhan. Tuhan, terima kasih, saya masih bisa sehat, saya masih bisa bernapas. Terima kasih. Itu tiap pagi kita mau bersyukur pada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu nggak sempat datang ke rumah Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting mau mencari Tuhan pagi hari, memuliakan Tuhan. Juga kalau malamnya bisa ibadah host family, ikutlah AF supaya saling dikuatkan satu dan lain. Nggak bisa mandiri. Pertumbuhan rohani pun tidak bisa sendiri. Harus ada orang yang mementori kita. Yaitulah gunanya gereja kita, host family. Ada saling mengingatkan, saling menasehati bahwa kita untuk tetap berada selalu introspeksi dan selalu hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi on terus. Jangan on off. Lagi diberkati, lagi susah kepada Tuhan, lalu berteriak, Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Baru cari Tuhan ketika lagi ada permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dalam pekerjaan, dan lain-lain. Tapi ketika diberkati Tuhan, boro-boro ingat Tuhan, perginya ngelencer, jalan-jalan, happy terus. Nggak mau memberkati pekerjaan Tuhan, malas punya uang. Lebih bagus uang dihamburkan buat
jalan-jalan lancar daripada dibagikan untuk pekerjaan Tuhan. Giliran sakit, uangnya entek juga untuk biaya berobat. Waduh, harus ingat Tuhan. Jangan sampai simpan. Jangan kita ulangi setiap kegagalan-kegagalan kita. Baiklah kita datang pada Tuhan. Karena Tuhan berkali-kali mau menolong kita. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini.